Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fahalukum الآن في هذه المناسبة المباركة نحن إن شاء الله سنستمر دراستنا في اللغة العربية، وفي هذه المناسبة إن شاء الله سنبحث عن الضمير المتصل والضمير المنفصل. هذا يعني بحثنا الآن. يعني pembahasan kita hari ini. Mada darsuna al-an? Pertanyaan seperti itu. Mada darsuna al-an? Maka jawaban kalian adalah darsuna al-an al-lughah al-arabiyyah. Saya ulangi sekali lagi. Mada darsuna al-an? Darsuna al-an al-lughatul arabiyyah. Lagi mada darsuna al-an? Pelajaran kali ini kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan beberapa tujuan yang harus kalian ketahui dari hasil kita belajar hari ini. Minimal setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini, kita mampu untuk memahami konsep dhamir muttasil dan munfasil, ya. Kemudian yang kedua, kita mampu membedakan atau bahasa lainnya adalah mendefinisiasikan atau memberikan diferensiasi, yaitu memberikan perbedaan antara dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Diferensiasikan, ya. Apa itu? Diferensiasikan, memberikan perbedaan antara dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Kemudian setelah menyimak video, kita mampu menganalisis dhamir muttasil dan munfasil yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu menyimak, kemudian kita mampu menyusun kalimat-kalimat yang mengandung unsur dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Ya, ini adalah tujuan-tujuan dari pembelajaran kita. Maka untuk itu, sedianya setelah kita belajar ini, maka kita akan mendapati hasil yang kita inginkan. Baik, untuk selanjutnya Pak akan menampilkan kepada kalian terkait dengan materi ajar kita pada kesempatan kali ini. Sebenarnya materi kita itu adalah berasal dari buku yang telah kalian miliki dalam bentuk PDF, tetapi untuk kesempatan kali ini akan Pak hubungi di dalam bentuk PPT yang sudah kita tampilkan melalui screen record. Begitu, silakan menyaksikan terlebih dahulu. Ya, bagus juga sih, ya. Wabarakatuh. Saya yang akan Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ada dhamir muttasil dan juga dhamir munfasil itu. Pertama-tama kita tentu mengenal terlebih dahulu ta'rif atau definisi dari dhamir muttasil maupun munfasil. Yang pertama ada dhamir munfasil, yang kedua ada dhamir muttasil. Dhamir munfasil itu adalah dhamir yang sesuai dengan katanya munfasil itu sendiri merupakan makna dari terpisah. Ya, jadi kalau kita ingin membedakan, sebenarnya kita yang penting kita ingat kata-kata munfasilnya. Munfasil itu berarti terpisah. Sedangkan menurut pengertian secara istilahnya adalah dhamir yang terpisah dari kata lain dan bisa menempati mahal rofa, nasab dan mahal jar. Nah, apa itu mahal nasab, mahal rofa dan juga mahal jar? Itu akan dijelaskan pada tabel selanjutnya. Yang terpenting pada poin dari
munfasil adalah kita mengetahui tentang suatu kata yang dia terpisah dari kata yang lainnya. Dia, kalau kita bahasakan lebih sederhana, dia terpisah atau dia berdiri sendiri. Nah, itu adalah dhamir Z yang harus kita pahami secara lebih dekat terkait dengan dhamir munfasil dan juga dhamir muttasil. Lalu kemudian sebelum kita lanjut pada tabel yang akan nanti saya tampilkan pada slide berikutnya, kita perlu mengenal dulu sebenarnya apa sih dhamir itu. Nah, dhamir ini sendiri sebenarnya merupakan klasifikasi dari isim. Ya, dari isim. Ada isim seperti isim ismul insan, nama orang, ismul haywan, nama hewan, ismun nabat, nama tumbuh-tumbuhan, atau ismul makan, nama tempat, isim zaman, nama waktu, nama waktu atau sebutan waktu. Ada juga ternyata isim dhamir, yaitu bentuk isim yang dia merupakan bentuk dari kata ganti. Jadi dia tetap termasuk ke dalam dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, sehingga dia tidak dikategorikan sebagai dhamir muttasil. Ini dhamir pada umumnya seperti iya, kemudian yu'allim la iltaqa bikum antum iya so baik. Kemudian selanjutnya kita mengenal dhamir muttasil dari sisi contoh pada ayat Al-Quran. Nah, pada ayat Al-Quran, pada dhamir muttasil di dalam ayat Al-Quran seperti contoh pada surah Al-Baqarah ayat 285. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullun amana billahi wa malaikatihi." Perhatikan tanda yang ditandai dengan warna kuning, wa kutubihi wa rusulihi. Nah, ini merupakan bagian dari dhamir muttasil dengan dhamir kalau dirubah ke dalam dhamir munfasil dia menjadi bentuknya adalah huwa wa kutubihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, seperti itu. Kemudian Rabbana ini wahai Tuhan kami, ini adalah bentuk dari dhamir muttasil yang bermakna nahnu. Qulubana merupakan maknanya nahnu. Hadaitana, nah itu merupakan makna nahnu. Kemudian lana, nahnu. Ladunka merupakan makna dari anta. Kemudian yang terakhir, ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. Ini seperti contoh muttasil, bentuk daripada bentuk jar. Qulubihim ini adalah bentuk yang disebut dengan dhamir dengan kata ganti hum. Kemudian sam'ihim seperti ini, bersambung dia. Kemudian absarihim. Nah, in kuntum iyyahu ta'budun, ini juga iyyahu seperti dicontohkan tadi pada tabel iyyahu. Nah, ini merupakan dhamir munfasil. Kemudian yang selanjutnya, innaka antal alimul hakim. Anta juga merupakan bagian daripada dhamir munfasil. Kemudian pada ayat selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 41, wala tashrabu bi ayati thamanan qalila, wala tashrabu bi ayati thamanan qalila wa iyaya. Nah, seperti contoh tadi wa iyaya, ini merupakan dhamir munfasil bentuk empat. Kemudian pada akhirnya kita juga meridhoi segala bentuk ikhtiar belajar kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan akan kita lanjutkan pembelajaran pada kesempatan di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Allahul musta'an. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sudah kalian mendengar tadi sekitar 28 menit penyampaian Pak tentang apa namanya dhamir muttasil dan dhamir munfasil, ya. Kurang lebih itu memberikan keterangan terkait isi buku yang kemudian Pak terangkan kembali, sehingga ya paling tidak ketika nanti kalian melihat mungkin kalian sudah paham beberapa bagian dari konsep dhamir muttasil dan dhamir munfasil itu. Dan tapi mungkin hunakal muskilah, ada masalah, hunakal as'ilah, dari sana ada pertanyaan, Pak Uqtilal Mufassal. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Baik, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai apakah perbedaan antara dhamir rafa, dhamir nasab, dan dhamir Dhamir nasab, dhamir rafa, dan dhamir jar. Bisa saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna dhamir munfasil wa munfasil di lughah Indonesia. Masya Allah. Nah, bentuk yang muttasil di sini adalah bentuk ini, alif. Di sini. Yang menandakan dia bersambung itu di sini. Alam. Baik, kalau sudah dipahami, berarti sekarang kalian boleh membentuk kelompok masing-masing. Berapa jumlah siswa seluruhnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 22 orang. Berarti 1 orang bagi berapa? 4? 4. Ya, berarti berapa? Baik, sudah terbentuk kelompoknya. Sekarang Pak minta cari masing-masing kelompok, cari minimal 1 saja ayat, kemudian kemukakan di situ ada bentuk dhamir muttasil, contoh dhamir muttasil dan juga dhamir munfasil. Ya. Baik, sudah selesai waktunya. Silakan sekarang Pak minta dari masing-masing kelompok untuk mengutarakan hasil yang ditemukan. Kelompok 5. Surat apa yang ditemukan? Nanti baca ke depan. Sebutkan saja suratnya. Al-Qadar. Kelompok 5. Kelompok 5. Ayat berapa? 4. Berapa? 1. Bagi materi yang telah saya sampaikan, kemudian juga ada tadi masukan-masukan pertanyaan-pertanyaan sudah Pak jelaskan. Tinggal nanti kita menambah dengan cari contoh jika membaca ayat suci, atau membaca hadis, atau membaca teks Arab. Itu juga bisa menemukan contoh-contohnya. Baik, kira sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita dan kita mendapat rahmat. Amin. Dan juga mendapatkan tentunya berkah ilmu yang manfaat. Amin. Nastafi dirasatana bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.